Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulalbani, absen 26, kelas 11 MIPA 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Pada awalnya, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia disambut dengan baik oleh rakyat pribumi. Namun, secara kurun waktu tertentu, bangsa Eropa tersebut menunjukkan sikap yang kasar terhadap rakyat pribumi. Selain itu juga, mereka mulai menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Lambat laun, rakyat Indonesia mulai menunjukkan sikap permusuhan dan perlawanan kepada bangsa Eropa. Perlawanan ini ditujukan untuk bangsa Eropa. Berbagai perlawanan rakyat pribumi yang terpaksa karena sikap kasar dari bangsa Eropa, dan adapun faktor pendorong untuk melawan bangsa Eropa. Yang pertama, sikap bangsa Barat yang ingin menguasai kekayaan alam dan menjajah rakyat Indonesia. Yang kedua, keinginan untuk hidup aman dan tentram. Yang ketiga, keinginan untuk berdaulat di wilayah sendiri. Dan yang terakhir, sikap kolonialisme dan imperialisme sangat membelenggu kehidupan rakyat Indonesia. Di samping itu pula, banyak sekali faktor penyebab gagalnya rakyat pribumi Indonesia yang gugur saat melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa. Yang pertama, karena kurangnya persatuan dan kesatuan antara rakyat dan kerajaan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, sumber daya manusia bangsa Indonesia yang lemah jika dibandingkan dengan sumber daya manusia bangsa Barat atau penjajah. Beberapa contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Banten. Di latar belakangi, yang pertama, persaingan dagang dengan VOC di Batavia. Yang kedua, rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC adalah Sultan Agung Trayasa pada tahun 1951 sampai 1682. Perlawanan Sultan Agung mengalami kegagalan setelah putranya Sultan Haji lebih memilih bekerja sama dengan VOC. Perlawanan rakyat Banten masih terus berlanjut dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus. Dan yang kedua, Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh campur tangan Belanda dalam adat budaya keraton yang sudah lama dan melahirkan budaya Barat yang tidak sesuai dengan budaya Timur. Yang kedua, Belanda mengizinkan perusahaan asing menyewa tanah untuk kepentingan perusahaan, sehingga petani pemilik sawah dijadikan tenaga kerja paksa. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang didukung pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1827, Belanda memakai siasat perang bernama Benteng Stelsel, yaitu setiap daerah yang dikuasai didirikan benteng untuk mengawasi daerah sekitarnya, antara satu benteng dan benteng lainnya. Dihubungkan pasukan gerak cepat, sehingga ruang gerak pasukan Diponegoro dipersempit. Benteng Stelsel belum mampu mematahkan serangan pasukan Diponegoro. Belanda akhirnya menggunakan muslihat dengan cara mengajak berunding Pangeran Diponegoro, padahal sebenarnya itu berupa penangkapan. Setelah penangkapan, gerak pasukan Diponegoro mulai melemah. Belanda dapat memenangkan perang tersebut. Namun dengan kerugian yang sangat besar, perang tersebut menguras biaya yang banyak dan tenaga kerja yang banyak. Itu adalah latar belakang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.